menuntut keadilan karena yang setahu saya, informasi yang saya lihat itu 20 orang. Jadi saya minta semuanya diproses. Cuma dua buat anak saya, hukuman mati dan pecat. Tidak ada di bawah ini. Satu nyawa prajurit hilang, Prada Luki. Bagaimana TNI mempertanggungjawabkan kerugian negara akibat dari ada lebih dari 20 orang berpotensi tidak bisa digunakan, padahal mereka dididik, dilatih dengan biaya yang sangat besar oleh negara. Harusnya kan mereka ini adalah penjaga atau bagian dari pertahanan negara. Masa nggak bisa menjadi ruang aman bagi para prajurit sendiri? Ini kan ironis sekali. Wajar jika ada upaya dari institusi untuk mempertahankan prajuritnya. Tapi saya kira mestinya tidak dengan cara yang salah. Cara menjaga reputasi dengan menutupi, dengan kemudian katakanlah meredam, itu kan sudah cara kuno sebenarnya. Pendisiplinan yang dilakukan oleh senior itu seringkali dimaknai sebagai hak untuk menghukum, bukan kewajiban untuk membina. Ini kan berbeda. Ada warisan senioritas yang belum sepenuhnya sehat. Gitu ya. Kasus penganiayaan berujung pada seorang prajurit TNI, prajurit 2 atau Prada Luki Syafril Saputra Namo. Ini usianya baru 23 tahun yang dilakukan oleh para seniornya. Sekarang mereka sudah didakwa oleh auditor militer. Ada banyak sekali yang perlu untuk kita bedah secara lebih mendalam. Tidak hanya soal seberapa atau sudah cukupkah dakwaan yang disampaikan oleh auditor militer, tapi ada banyak hal, banyak aspek yang bisa kita gali dari kasus ini, termasuk harapan kita semua agar institusi TNI seharusnya tidak lagi ada kasus-kasus seperti ini, kekerasan-kekerasan terhadap para prajurit di dalam barak sendiri yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Saya sudah bersama dengan co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Pak Khairul Fahmi. Pak Fahmi, makasih sudah berkenan hadir. Siap. Pak, tadi saya bilang di awal bahwa kita tidak hanya bicara mengenai dakwaan yang disampaikan oleh auditor militer gitu ya, mengecewakan keluarga, mengecewakan mungkin banyak pihak yang karenanya 9 tahun. Tapi belakangan Pak, ibu dari Prada Luki sendiri mengatakan bahwa sebenarnya dia mendapat tawaran, ini pengakuan dari ibu Prada Luki, mendapat tawaran 10 juta dari masing-masing terdakwa, terus adiknya dijamin menjadi TNI. Itu mungkin belum bisa kita buktikan kebenarannya, tapi minimal ini adalah pengakuan dari seorang ibu dari Prada Luki. Pak Fahmi juga mendengar ada informasi itu? Ya, kita dengar informasi itu ya, tapi kan seperti biasa informasi seperti itu kan memang selalu akan sulit dibuktikan ya. Tapi menurut saya ini sesuatu yang walaupun mungkin sulit dibuktikan, tapi perlu kita perhatikan tetap ya. Artinya tawaran itu kan kesannya nirempati gitu ya, di dalam suasana duka kehilangan seorang anak gitu ya. Seorang ibu yang sebenarnya sangat paham bagaimana budaya organisasi TNI, karena suaminya selain Prada Luki, suaminya sendiri, ayah dari Prada Luki juga seorang anggota TNI kan. Sehingga ibu dari Prada Luki ini saya yakin juga sangat paham ya, budaya organisasi TNI, termasuk bagaimana hierarki, bagaimana kemudian juga ya masalah-masalah diselesaikan. Itu kan dia sangat paham, dan ketika dia memilih untuk mengungkapkan ada indikasi tawaran seperti itu, saya kira ini menunjukkan suara hati nurani gitu ya, suara seorang ibu yang kehilangan anak dan ingin meminta keadilan gitu. Nah, ini yang mestinya ditangkap oleh para pimpinan TNI untuk kemudian menjawabnya dengan proses peradilan yang fair, proses peradilan yang menjawab rasa keadilan bukan hanya keluarga tapi juga publik. Ya. Karena bagaimanapun publik ini menginginkan TNI yang profesional dan berintegritas. Publik sayang dengan TNI dan
rasa sayang itu diwujudkan dengan perhatian yang besar terhadap kasus kematian Prada Luki. Ini buktinya kasus ini menjadi sorotan publik secara luas sih Pak Fahmi. Tadi mungkin karena ekspektasi publik terhadap institusi TNI, kecintaan kita terhadap institusi TNI, maka sebenarnya kan harapannya tidak terjadi lagi nih kasus-kasus kekerasan serupa. Tapi kita spesifik dulu Pak pada proses hukum yang sudah terjadi. Dari beberapa terdakwa yang sudah ditetapkan dan saat ini diproses di peradilan militer Pak, menurut Pak Fahmi adakah yang perlu untuk kita soroti? Iya, kita berharap di sanksi sesuai gitu ya. Tapi kan dari ibu Prada Luki atau keluarga Prada Luki kok bilang kok 9 tahun anak saya hilang nyawanya. Itu bagaimana Pak Fahmi? Ya, saya menduga itu kan karena pasal yang ada di yang dikenakan pada para pelaku ini kan bukan pembunuhan yang bisa diancam dengan hukuman mati, artinya pembunuhan berencana misalnya yang bisa diganjar hukuman mati, tapi pasal berlapis dan kebetulan paling tinggi sekitar itu ya. 9 tahun. 9 tahun. Ya. Artinya kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ya, hilangnya nyawa orang. Hilangnya nyawa. Jadi bukan betul-betul pasal pembunuhan gitu ya, bisa 20 tahun ya artinya atau 15 tahun. Ini pasalnya kan penganiayaan berat ya. Kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Nah, tapi saya kira terlepas dari fakta bahwa pasal yang mungkin dijeratkan ke pelaku itu adalah pasal penganiayaan, kita mestinya juga melihat selain bisa memahami kekecewaan dari keluarga korban ya, dari keluarga Prada Luki, kita juga ya harus melihat juga bahwa sebenarnya dalam konteks ini negara juga dirugikan dalam konteks proses tindak pidana ini. Negara dirugikan, ada satu nyawa prajurit hilang ya, Prada Luki Namo ini hilang. Terus ada 22 ya kalau nggak salah terakhir ya, 22 prajurit lainnya, ada yang tamtama, ada yang perwira pertama. Ini juga berpotensi tidak bisa digunakan lagi oleh negara. Nah ini kan hal yang merugikan gitu ya, sehingga saya kira kalau saya harus melihat bahwa ini masalahnya bukan hanya apakah 8 tahun itu fair atau tidak, tapi juga bagaimana ya TNI mempertanggungjawabkan kerugian negara akibat dari ada lebih dari 20 orang berpotensi tidak bisa digunakan, padahal mereka dididik, dilatih dengan biaya yang sangat besar oleh negara, kan gitu. Nah ini kan juga bisa sebenarnya saya kira mungkin perlu terobosan. Saya kira Majelis Hakim Peradilan Militer perlu dikasih ide untuk bagaimana caranya mengkompensasikan kerugian negara dalam konteks hukuman pidana. Gitu ya. Karena mereka ini kan dilatih, dibayar, belum sempat digunakan sudah harus berhenti gitu. Berhenti bukan karena ini lagi, bukan karena sesuatu yang positif, tapi berhenti karena melakukan perbuatan melawan hukum gitu. Ini kan harus ada kompensasinya bagi negara. Maksud Pak Fahmi kan nanti yang akan menentukan vonis terhadap mereka kan adalah hakim. Pak Fahmi berharap hakim juga mempertimbangkan bukan hanya perbuatan mereka tetapi akibat terhadap biaya atau anggaran konsekuensinya negara, terhadap kerugian negara tadi, konsekuensinya terhadap negara yang sudah akhirnya membuang uang dengan sia-sia karena mereka akhirnya karena ketidakdisiplinan, karena kurangnya integritas, karena kurangnya profesionalisme, kemudian mereka tidak bisa digunakan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil pendidikan mereka pada negara, kan gitu. Itu satu Pak Fahmi. Yang kedua adalah soal citra dari TNI sendiri, Pak Fahmi. Tadi saya katakan bahwa harusnya kan mereka ini adalah penjaga atau bagian dari pertahanan negara. Masa nggak bisa menjadi ruang aman bagi para prajurit sendiri? Ini kan ironis sekali. Prajurit kita bukan karena hilang nyawanya di medan tempur gitu ya, tapi justru dia hilang nyawa di tempat yang seharusnya paling aman. Dia di dalam barak, ada komandan-komandannya di situ yang seharusnya bisa melindungi.
Ya itu, ya makanya ini kan harus dipertimbangkan betul oleh majelis hakim sehingga terlepas dari pasal yang maksimal 9 tahun tadi ya 9 tahun tadi, mungkin bisa dipertimbangkan hukuman tambahan yang bisa memperberat gitu ya karena adanya faktor kerugian negara dan kerugian bagi reputasi, mencederai reputasi institusi TNI dalam hal ini kan gitu. Ini kan bisa untuk digunakan untuk memperberat hukuman kan gitu. Sehingga minimal setidaknya kalaupun misalnya tetap 9 tahun misalnya apa hak lain yang bisa dikurangi dari situ, misalnya terkait dengan pengurangan hukuman, misalnya terkait dengan berapa tahun dia baru boleh menerima misalnya remisi dan lain sebagainya, kan hal seperti itu bisa dimasukkan dalam vonis. Ya setidaknya itu menjawab kegelisahan ya publik dan keluarga korban terhadap proses peradilan dan perlakuan yang dianggap masih kurang adil, kurang fair tadi ya. Yang saat ini semua orang menyoroti itu sih Pak Fahmi. Mereka berharap meskipun itu diadilinya di peradilan militer, tapi juga tetap prinsip fairness tadi itu tetap bisa dijamin. Pak Fahmi, Danrem juga mengatakan bahwa akan mengusut mengenai dugaan pelanggaran disiplin ayah Prada Luki gitu ya. Kan ini gimana ya kalau orang awam pun pasti bisa nangkepnya gitu ya. Ini keluarga ini lagi kedukaan. Kemudian di saat yang tengah berjalan proses hukumnya di peradilan militer, kemudian ada proses yang mau dimulai itu proses dugaan pelanggaran etik dari sang ayah. Pesan apa sebenarnya yang menurut Pak Fahmi mau disampaikan oleh Danrem? Itu satu. Yang kedua, kesan apa yang akan ditangkap oleh publik, termasuk Pak Fahmi nih yang concern betul terhadap dunia militer? Ya, bagi kita yang paham, kita bisa melihat bahwa ini mungkin niatnya adalah keberimbangan gitu ya, bahwa ada keberimbangan. Mereka mengklaim institusi TNI AD dalam hal ini Korem 163 ya. 163. Itu mengklaim proses akan berjalan transparan gitu ya. Artinya unsur-unsur transparansi itu akan diterapkan gitu ya, termasuk juga dengan mempublikasikan setiap proses persidangan gitu. Itu dilakukan. Tapi di sisi lain ada intensi untuk memproses ya potensi atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ayah korban Pelda Christian Namung terkait dengan pelanggaran disiplin ya. Nah ini kan sebenarnya nggak ada masalah dengan dua hal ini, tapi kalau disatukan dalam konteks dijelaskan dalam ruang yang sama begitu. Pada momentum yang sama. Yang sama ini jadi nirempati, jadi tidak berempati kesannya. Dan ya kalau kita mungkin paham ya maksudnya gitu ya, tapi publik kan belum tentu paham, awam belum tentu paham sehingga apa sebenarnya Pak tadi keberimbangan dalam arti apa sih Pak Fahmi? Ya dia ingin menunjukkan bahwa fairness itu juga akan dilakukan, bahwa ada pelaku pelanggaran hukum yang dihadirkan ke persidangan, ada 22 orang akan disidangkan karena kasus kematian Prada Luki. Tapi di sisi lain bapaknya Prada Luki bagi TNI juga punya kesalahan karena mungkin dalam berbagai urusan belakangan ini, kesibukan belakangan ini, sehingga beberapa kali mangkir dari tugas mungkin. Nah ini juga merupakan kesalahan yang harus ditindak. Mereka ingin menunjukkan itu ketegasan pada semua yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk juga bapaknya Prada Luki. Tapi ya itu kan kalau kita pakai kacamata kuda itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak bisa pakai kacamata kuda. Kita harus melihat ini secara moral ini layak nggak sih disampaikan seperti itu dalam satu momentum yang bersama gitu loh. Itu satu sudut pandang Pak Fahmi. Kalau sudut pandang lain bahwa ini bisa mungkin nggak ini proses
dugaan pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh ayah Prada Luki itu diproses bersamaan dengan momentum proses peradilan yang lagi berjalan bagi para terdakwa yang saat ini di peradilan militer, Pak. Itu bukankah mungkin bisa dimaknai bahwa jangan-jangan ini buat ngancem keluarga, jangan terlalu banyak ngomong ke media, jangan buka, kemarin baru buka ibunya bilang bahwa ada tawaran untuk dikasih uang kompensasi, ada tawaran bahwa dijamin adiknya Prada Luki bakal jadi tentara. Ini terlalu banyak bicara nih keluarga ke media, ke publik. Itu mungkin nggak, Pak? Sebagai bagian dari berjening, jangan terlalu persepsi itu mungkin saja muncul ya di publik gitu ya, ketika ini tidak dijelaskan dengan baik apa yang dimaksud dengan niatan memproses pelanggaran hukum terhadap pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin terhadap Pelda Christian Namo, ayah Prada Luki ini kan kalau tidak dijelaskan ini akan muncul persepsi seperti itu. Walaupun mungkin belum tentu ya ini sesuatu yang sifatnya intimidatif gitu ya. Tapi persepsi itu tidak bisa dihindari. Akan sulit menghindari kesan itu jika ini memang betul-betul diteruskan, karena kalaupun toh benar ada pelanggaran disiplin itu bisa diproses belakangan kok. Orang yang yang desersi saja setahun 2 tahun misalnya prosesnya kan tetap jalan walaupun, dan tidak harus buru-buru juga, yang penting berproses kan gitu. Itu biasa. Makanya saya kira tidak ada urgensi untuk mempercepat itu. Apalagi disampaikan ke publik gitu ya. Dan apa perlunya disampaikan ke publik hal seperti itu, karena yang melanggar disiplin banyak. Dan itu semua artinya yang melakukan proses hukum terhadap pelanggaran disiplin itu sudah sering dilakukan TNI. Dan kenapa giliran bapaknya Prada Luki kemudian diumumkan gitu ya? Dipublikasikan dengan heboh seperti ini. Ya itu yang akhirnya akan memunculkan persepsi publik yang negatif terhadap pernyataan itu kan. Sehingga ya menurut saya ini sebenarnya problemnya kan ada sumbatan gitu ya, sumbatan komunikasi. Artinya kalau misalnya keluarga, apa yang diharapkan oleh keluarga korban, orang tua korban ini terhadap TNI dan mereka merasakan perlakuan yang adil dari awal proses penegakan hukum terhadap para pelaku penganiayaan Prada Luki ini berjalan gitu ya. Saya kira orang tua dan keluarga Prada Luki ini nggak akan banyak bicara di media kok. Mereka bicara ke media ini kan lebih karena saya kira itu ya, lebih karena adanya sumbatan dalam komunikasi. Komunikasinya mungkin tidak setara, mungkin searah, mungkin mereka kesulitan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan pada TNI. Itu kan membuat mereka mungkin akhirnya memberanikan diri untuk bicara lewat media. Dan itu nggak mudah. Keberanian itu membangun keberanian itu tidak mudah. Kalau kita lihat Pelda Christian Namo dan keluarga orang tua Prada Luki ini kan nggak mudah saya kira untuk mereka berat sampai seberani itu ya. Karena tadi mereka paham betul bagaimana budaya organisasi TNI yang hierarkis, yang penuh, yang ketat dengan banyak aturan. Mereka paham itu, dan ketika mereka menerobos itu artinya mereka merasakan adanya sumbatan, dan sebenarnya sumbatan inilah yang dibenahi, yang diperbaiki supaya lancar komunikasinya. Pak Fahmi sudah singgung ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, karena ini adalah keluarga Prada Luki, ini adalah keluarga bagian dari keluarga besar TNI juga gitu ya. Sang ayah juga adalah anggota TNI, ibunya pasti paham betul bagaimana kultur yang ada di TNI. Harusnya kan yang Pak Fahmi sebut tadi sebagai sumbatan komunikasi kan nggak terjadi, nggak akan heboh di luar gitu ya, dengan sang ibu buka bahwa ini ada dugaan ini, ada ini, saya ditawari ini dan lain-lain. Itu kan seharusnya tidak terjadi, Pak Fahmi. Jadi pertanyaan itu akan membawa, fakta itu atau dugaan Anda itu akan membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Ada apa dengan TNI? Ada apa dengan jajaran tempat Prada Luki bertugas sehingga kemudian ada terjadi sumbatan komunikasi dengan orang dalam sendiri, bagian dari keluarga besar TNI sendiri? Ya, ini agak susah ya, karena
mungkin banyak yang berbentuk asumsi gitu ya. Tapi menurut saya begini, pertama kita tadi bicara soal kerugian negara kan. Kita tahu bahwa mencetak seorang prajurit itu butuh biaya besar, sehingga ya wajar jika ada upaya dari institusi untuk mempertahankan prajuritnya. Tapi saya kira mestinya tidak dengan cara yang salah. Artinya tidak dengan cara mempertahankan orang yang sudah diduga bersalah kan gitu. Ya. Tapi mestinya dengan cara bagaimana menjaga para prajurit ini jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun kan gitu. Itu yang mestinya dilakukan. Nah, yang kedua ada ini juga, ada persoalan reputasi juga yang ingin dijaga. Tapi cara menjaga reputasi dengan menutupi, dengan kemudian katakanlah meredam, menghentikan upaya-upaya yang sifatnya bisa tampak di ruang publik gitu. Itu kan sudah cara kuno sebenarnya. Ya sekarang cara menjaga reputasi yang paling tepat itu ya dia dengan cara yang tadi itu, dengan bagaimana institusi memastikan bahwa setiap personilnya, setiap sumber daya manusianya ini dipastikan profesional, berintegritas, sehingga tidak memungkinkan bagi publik untuk mencari-cari kesalahan mereka, untuk istilahnya kalau bahasa sekarang tidak memungkinkan untuk viral kan gitu. Itu yang paling penting kan. Artinya ya jaga benar-benar orang-orangmu kan gitu, supaya jangan sampai mereka salah dan kemudian viral. Karena kita tahu lagi tadi kan di awal bahwa TNI ini organisasi yang paling dipercaya publik dan ekspektasi publik tinggi terhadap TNI, sehingga ada kesalahan sekecil apapun pasti akan menarik bagi publik kan begitu. Mengecewakan publik ya. Iya. Sehingga cara yang paling tepat untuk menjaga reputasi bukan dengan menutupi, tapi dengan menyelesaikan masalah yang sudah terjadi ini dengan benar-benar tuntas, dengan fair kan gitu. Tapi kemudian juga memastikan bagaimana prajurit-prajurit yang lain yang selama ini berbuat yang terbaik gitu ya, melakukan yang terbaik, itu juga dijaga, jangan sampai mereka melakukan kesalahan, dijaga juga jangan sampai mereka menjadi korban dari tindak kekerasan yang tidak patut seperti itu kan gitu. Pak Fahmi, apa yang terjadi di internal TNI? Karena kalau kita berefleksi ya, kasus Prada Luki ini kan satu dari beberapa kasus kekerasan terhadap anggota TNI yang dilakukan oleh sesama anggota TNI gitu ya, Pak. Gak hanya ini bukan kasus pertama gitu, tapi sudah terjadi beberapa kali. Penonton kita bisa cari kita bisa dengan mudah menemukannya di berbagai pemberitaan, tinggal googling gitu ya. Ada apa Pak sehingga ini kemudian terus berulang, bahkan kalau kasusnya Prada Luki ini kan sampai Danki ya istilahnya. Dankinya juga turut menjadi terdakwa. Artinya berarti dari struktur komando, kekerasan yang dialami atau yang dilakukan oleh sesama anggota TNI kepada Prada Luki itu kan diketahui oleh atasan. Iya, ya bisa diketahui, bisa juga atasannya ini lalai, tidak tahu. Lalai mengawasi. Karena kalau kita bicara tidak tahu, kita bisa tolak ya kalau Kenapa? Alasan tidak tahu. Karena ya dia wajib tahu apapun aktivitas, tindakan, bahkan istilahnya itu jarum jatuh saja itu dia harus tahu kalau di lingkungannya kan gitu. Ada jarum jatuh, karena jarum jatuh juga bisa membahayakan kan gitu. Ada jarum jatuh juga dia harus tahu. Nah, keharusan untuk tahu ini kan berarti ada kelalaian di situ mestinya kan gitu. Itulah yang saya kira mungkin menjadi concern dari ayah Prada Luki, Polda Christian Namo ya, ketika beliau mempertanyakan kenapa Dandion misalnya dalam konteks ini kan, Dandion dari Prada Luki ini, Dandion Batalion Teritorial Pembangunan ini tidak dihadirkan, tidak dipanggil, tidak diminta keterangan misalnya. Sehingga karena Polda Christian ini kan sangat paham saya kira ya hierarki tadi, sehingga dia mempertanyakan itu, dan itu berarti kan tidak boleh ada yang mengaku tidak tahu atau tidak terlibat, karena dia atasan langsung gitu, atasan langsung dari Komandan Kompi Komandan Kompi
ya, yang led to Faisal Betul, itu ya. betul. Komandan kompi yang apa namanya, di mana Prada Luki Prada bertugas, Luki ya. bertugas ya. Di situ ada komandan kopi, di situ ada komandan pluton yang terlibat juga. Sehingga kalau seorang Danyon tidak mengetahui, itu bukan tidak tahu, saya kira patut diduga ini kelalaian. Nah, itulah yang kita apa namanya, mestinya kita berharap ya gitu ya. Nanti di dalam persidangan ada fakta yang terungkap soal ini. Apakah benar ini ada kelalaian atau justru apa namanya, tahu tapi membiarkan, ya kan? Kalau tidak tahu ini berarti lalai. Kalau tahu tapi tidak bertindak, tidak menghentikan, berarti kan membiarkan, kan gitu. Nah, dua-duanya tetap kesalahan gitu ya. Dua-duanya tetap kesalahan, setidaknya pelanggaran disiplin. Pak Fahmi mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami. Adakah korelasi atau apa sebab yang membuat kekerasan itu mungkin dilakukan oleh anggota TNI kepada anggota TNI yang lain? Ada faktor apa? Apakah ini hanya sekadar ya seperti di sipil juga kan ada juga kekerasan-kekerasan yang terjadi, atau ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi? Karena tadi saya bilang seharusnya kan di barak-barak itu tempat yang paling aman, Pak. Tentara itu dilatih untuk disiplin, untuk tegak lurus dengan komandannya, nggak mungkin melakukan bentuk pelanggaran apapun, apalagi kekerasan kepada sesama koleganya gitu. Apa Pak yang terjadi? Nah, ada 3 faktor ya yang bisa kita lihat ya sebagai pemicu ya kekerasan seperti itu. Pertama struktur, persoalan struktur, kemudian persoalan budaya, kemudian ada persoalan psikologi kelompok. Nah, persoalan struktur ini kita lihat soal mekanisme pengawasan, terutama mekanisme pengawasan mikro ya di level peleton, di level kompi tadi. Ini seringkali tidak berjalan efektif. Komandan peleton, komandan kompi sama danru, kemudian bintara dan tamtama yang ada di kompi, ada di peleton itu rata-rata itu dalam rentang usia yang sama ya, kurang lebih sama-sama mudanya gitu ya, sebagian besar tuh, sehingga karakternya masih sama walaupun yang satu perwira, yang lain bintara dan tamtama, tapi karakter anak muda juga pasti mereka sama-sama masih punya gitu ya. Dan itu natural sekali ya. Iya, siapapun sekali. dengan usia Mereka tertentu punya dengan potensi untuk impulsif, mereka punya potensi untuk reaktif, mereka punya potensi untuk berlebihan dalam melakukan penanganan suatu masalah. Apalagi mereka ini memang ditempa untuk bisa melakukan kekerasan, ya. Tapi kekerasan yang proper, kekerasan yang layak terhadap musuh negara kan begitu. Nah, cuman kadang-kadang kan itu tadi ya, karena pengawasan yang kurang, ya, terutama komandan tadi ya, peran komandan batalion, terus para perwira senior di lingkungan batalion itu penting untuk bukan sekedar mereka sebagai pengontrol gitu ya, tapi mereka juga harus hadir sebagai teladan. Ya. Kalau mereka nggak hadir ya secara fisik maupun secara psikologis, ini susah gitu ya, kekosongan akan ada kekosongan gitu ya, kekosongan keteladanan, kekosongan kepemimpinan. Nah, ini yang membuat mereka ya udah yang bintara tamtama yang ada di kompi, di peleton ini ya udah mereka beraktivitas sendiri kalau di luar jam dinas misalnya, beraktivitas sendiri. Yang perwira mungkin karena agak segan gitu kan untuk berbaur dengan yang bintara dan tamtama misalnya gitu, sehingga mereka membatasi interaksinya di luar jam dinas gitu kan, membatasi interaksi. Tapi ketika mereka membatasi interaksi, mereka nggak tahu akhirnya seperti apa aktivitas anggotanya di luar jam dinas, kan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua soal budaya ya. Soal budaya itu ada warisan senioritas yang belum sepenuhnya sehat gitu ya. Warisan masa lalu lah ya. Bahkan dalam beberapa kasus kita lihat bahwa pendisiplinan yang dilakukan oleh senior itu seringkali dimaknai sebagai hak untuk menghukum, bukan kewajiban untuk membina. Ini kan berbeda. Ya.
hak untuk menghukum dengan kewajiban untuk membina, kewajiban untuk menjadi teladan, kewajiban untuk kalau pimpinan kewajiban untuk mengasuh misalnya gitu ya. Karena kan Presiden kemarin waktu di Batu Jajar bilang perlakukan anggotamu seperti anakmu, kan gitu kata Presiden. Terus juga Presiden juga menegaskan bahwa harus bisa membedakan antara melatih dengan keras dengan kekejaman. Itu kan jelas pernyataan Presiden itu merujuk pada kasus Prada Luki ya. Sehingga budaya-budaya ini, budaya senioritas yang menyalahpahami antara pendisiplinan sebagai hak untuk menghukum dan kewajiban untuk membina. Ini yang saya kira harus diubah gitu ya. Mereka memang harus mendisiplinkan. Kalau misalnya ada junior, ada anggota yang melakukan kesalahan, mereka harus mendisiplinkan. Tapi bukan berarti melakukan dengan kekejaman. Ya. Karena ketika pendisiplinan dilakukan oleh seorang senior, konteksnya bukan hukuman. Hukuman itu pimpinan yang bisa memberikan hukuman, kan? Atasan, ada atasan hukum, kan namanya ankum. Itu yang bisa memberikan hukuman. Nah, kalau senior dia membina, mestinya mengasuh, membina, gitu. Sehingga dalam konteks pembinaan, nah pembinaan ini yang kan harus jelas nih. Membina dengan keras itu artinya apa? Dia ditempa dengan latihan fisik yang ketat, latihan fisik yang mentalnya juga digembleng dengan ketat gitu ya. Tapi ada ukurannya. Jangan sampai kemudian ada ukurannya, ada batasannya, ada kurikulum yang jelas, ya. Kemudian juga dilakukan oleh instruktur yang kompeten. Itu ya. Ini seperti kalau kita lihat di Rindam, di Sekolah Calon Bintara, Sekolah Calon Tamtama, di Akmil. Itu kan instrukturnya kompeten, kurikulumnya jelas gitu ya. Latihan fisiknya juga memang ketat dan keras, tapi semuanya terukur. Gitu ya. Ada batasannya juga. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nampar aja nggak boleh mestinya kan gitu. Itu. Tapi kan kalau sekedar tamparan sayang gitu oke lah gitu ya. Tapi yang terjadi kemarin itu sudah jelas tidak layak, ya. Dan mereka sudah kalau kita kaitkan dengan aspek faktor ketiga ya, psikologi kelompok. Mereka ini, para pelaku ini seringkali kemudian melihat mengalami depersonalisasi. Apa itu, Pak? Nah, mereka melihat yang didisiplinkan, yang dihukum ini sebagai objek hukuman, bukan sebagai manusia. Itu yang mereka sudah tidak lagi melihat ini sebagai manusia. Mereka melihat ini seperti kita ada kecoa lewat mungkin terus ditimpuk pakai sandal begitu kan. Itu yang mereka lihat. Kalau mereka masih melihat ini sebagai manusia, mereka akan paham ya. Bagaimana, apakah layak ya seorang prajurit, seorang saudara satu institusi, adik asuhnya gitu ya, itu dipukul dengan misalnya dengan kopel dicambuk dengan kompel atau mengalami kekerasan yang tidak semestinya. Kan kalau kita lihat hasil visumnya kemarin disampaikan juga di persidangan, iya, itu membuktikan kekerasan yang berulang dan tidak manusiawi. Dan itulah yang terjadi gitu loh. Itu dia tidak melihat ini sebagai manusia lagi, mereka melihat ini sebagai objek hukuman, dan mereka melihat ini sebagai, itu yang mereka persepsikan sebagai musuh tadi gitu. Kalau sampai mengerikan seperti itu yang digambarkan oleh Pak Fahmi, apa yang salah dan siapa yang seharusnya bisa dimintai pertanggungjawaban kalau dalam konteks dengan faktor yang ketiga tadi? Mereka melihat Prada Luki ini bukan lagi sebagai manusia, bukan lagi sesama anggota TNI, tapi menjadi musuh yang benar-benar mereka bahkan tadi kan harusnya proper dong, ada masih dalam batas yang sangat wajar dong. Itu tidak terjadi di semua satuan, tidak terjadi di semua lingkungan TNI. Itu bukan sesuatu yang berlaku umum, ya. Nggak bisa digeneralisir juga. Tidak bisa digeneralisir. Artinya prajurit TNI itu ada ratusan ribu. Tapi yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang eksesif, yang tidak patut, yang improper seperti itu, saya kira juga tidak banyak sebenarnya. Tapi itu menunjukkan sebenarnya bahwa ada lingkungan satuan yang baik,
Ada lingkungan satuan yang sehat gitu ya. Tapi ada lingkungan satuan yang atau lingkungan organisasi TNI yang tidak sehat, tidak layak, tidak baik kan gitu. Nah, fokus kita mestinya adalah bagaimana memastikan semua lingkungan TNI ini sehat. Nah, gitu. Bagaimana caranya menurut Pak Fahmi, bagaimana memastikan bahwa seluruh lingkungan TNI dimanapun berada itu menjadi lingkungan yang tidak hanya sehat Pak, tetapi aman bagi siapapun termasuk juga para prajurit kita. Itu gimana? Pesan Presiden sudah jelas, perlakukan anggotamu sebagai anak-anakmu, selayaknya anak-anakmu. Itu pesan Presiden. Itu jelas. Kalau kita memperlakukan prajurit kita sebagai anak, nggak mungkin terjadi kekerasan seperti itu, ya kan? Artinya apa? Ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh ayah dari Prada Luki, Prada Christian, yang mempertanyakan posisi Danyon gimana. Danyon saya kira setiap Danyon, artinya dia pucuk pimpinan di satuan setempat kan, dia yang paling bertanggung jawab membangun lingkungan yang sehat tadi, membangun lingkungan institusi yang sehat. Kalau dia tidak hadir, dia tidak menjadi teladan, dia tidak menjadi panutan, ya, tidak melakukan pengawasan, pembinaan, pengasuhan dengan apa namanya semestinya, yang terjadi lingkungannya toksik. Dan jika seorang prajurit masuk di lingkungan yang toksik, yang tidak sehat tadi, ya, prajurit yang dalam pendidikan mendapat status terbaik sekalipun itu akan bisa menjadi tidak baik. Ya. Tapi kalau seorang prajurit yang mungkin kemampuannya rata-rata ya pada waktu pendidikan, jika dia masuk di dalam lingkungan satuan, lingkungan organisasi TNI yang sehat, yang baik gitu ya, kemampuan yang rata-rata saja ini bisa jadi yang terbaik bahkan gitu loh. Ya itu, makanya artinya ini kehadiran kepemimpinan yang baik ini yang paling penting, yang bisa menjadi teladan, bisa jadi panutan, ini yang paling penting. Ya. Karena tadi organisasi TNI itu hierarkis, relasi kuasa sangat dominan, artinya hubungan senior junior, hubungan atasan bawahan itu sangat menentukan gitu ya. Nah, apa namanya, bagaimana para prajurit ini kemudian bertumbuh dan berkembang gitu ya, dari muda sampai kemudian mereka berproses. Jika penempaan awalnya sudah tidak baik, ke depan juga kemungkinan untuk tidak baik juga tinggi kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita harapkan sebenarnya dari kasus Prada Luki ini rasa keadilan dari keluarga yang ditinggalkan tentu harus dipenuhi gitu ya. Proses peradilan meskipun di peradilan militer kita berharap fairness-nya juga tetap diperhatikan, dan tadi yang poin yang tidak kalah penting ya Pak Fahmi ya adalah pembenahan. Bahasa Anda tadi adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh lingkungan, semua dimanapun di NKRI ini, di lingkungan TNI itu sehat, aman buat setidaknya para prajurit yang ditempatkan di sana atau bertugas di sana. Pak Fahmi, makasih sudah berkenan untuk kami wawancara. Kita ikuti terus ya proses hukum yang tengah bergulir saat ini. Kita harapkan ini menjadi momentum untuk TNI semakin lebih baik lagi, karena tadi poin yang Anda buka di awal bahwa hasil survei sih tinggi sekali ya, tingkat kepuasan publik terhadap TNI, artinya ekspektasi kita terhadap institusi TNI juga sangat besar. Pak Fahmi, makasih sekali lagi ya. Makasih.